Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan kepada ormas keagamaan untuk mengelola konsesi tambang. Aturan pemberian izin usaha pertambangan khusus tertuang dalam peraturan pemerintah tentang perubahan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam aturan tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi kemasyarakatan untuk mengelola lahan pertambangan. Keputusan Presiden ini mendapat sambutan dari ormas keagamaan. Mereka menilai kebijakan Presiden Jokowi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi ormas keagamaan untuk mendukung beragam kegiatannya. Termasuk berimplikasi baik kepada ormas keagamaan untuk merespon masyarakat kala terjadi bencana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, proses pencabutan lebih dari 2.000 izin usaha tambang telah rampung. Nantinya akan didistribusikan pada kelompok masyarakat, UMKM, hingga koperasi. IUP yang kita cabut ternyata dari 2078 itu 2053 yang kita cabut karena sisanya itu adalah IUP sebagian yang ada di Aceh. Kalau di Aceh itu nggak bisa karena itu adalah otonomi khusus dan beberapa IUP yang memang tidak memenuhi unsurnya setelah dilakukan verifikasi. Nah ini kemudian SK pembatalan dari yang kita sudah cabut, kemudian mereka melakukan verifikasi ulang untuk kemudian kita aktifkan sebesar 569 IUP. Perpres 70 sekarang belum selesai, masih dalam revisi. Insya Allah kalau ini sudah selesai baru ada pendistribusian lahan kepada kelompok masyarakat maupun UMKM, koperasi, dan yang besar-besar itu tetap harus lewat tender. Dan tendernya tetap lewat mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu di Kementerian ESDM. Sementara itu, sebagian masyarakat menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan merupakan bagian bagi-bagi kue dari pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah, aturan mengenai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan adalah bentuk bagi-bagi kue. Menurutnya, kebijakan ini diberlakukan untuk mempermudah setiap sayap ormas di bidang bisnisnya masing-masing jauh lebih efektif. Pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Organisasi kemasyarakatan termasuk parpol kan juga punya sayap bisnis. Nah, jadi yang dimaksud dengan perizinan itu di sayap bisnisnya. Jadi tetap aja profesional sebetulnya. Tapi ada pertimbangan khusus nggak? Kenapa harus ormas keagamaan gitu ya? Enggak dibunyiin harus ormas keagamaan. Minimnya pengalaman ormas keagamaan mengelola tambang dikhawatirkan akan membuat ormas bermain dalam ruang kotor. Pemerintah harus selektif dan benar-benar ormas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Kita ke informasi lainnya, pemerintah memastikan pemotongan gaji karyawan untuk iuran tapera tidak akan ditunda. Untuk memastikan pengelolaan dana bersih dari korupsi, pemerintah membentuk Komite Tapera yang bertugas mengawasi penyaluran dana tersebut. Meski mendapat kritikan dari masyarakat, pemerintah tetap teguh tidak akan menunda pemotongan gaji karyawan untuk tabungan perumahan rakyat. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menegaskan dana tapera adalah tabungan bagi pekerja dan bisa diambil kembali jika pekerja yang bersangkutan membutuhkan untuk pembiayaan rumah. Pemerintah berjanji akan mengawasi ketat pengelolaan dana yang terkumpul dengan membentuk Komite Tapera. Yang melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang aja nggak bisa.
Nah, nanti tapera akan berjalan untuk ASN yang 0,5% dari APBN itu setelah ada Kepmen Kementerian Keuangan. Selanjutnya untuk para pekerja yang swasta maupun mandiri itu setelah ada Kepmen dari Menaker. Ya, peraturan dari Menteri Tenaga Kerja. Kebijakan potong gaji pekerja untuk iuran tabungan perumahan rakyat mendapat kritikan dari masyarakat. Pekerja menilai pemotongan gaji sebesar 3% saat ini tidak tepat. Terlebih di saat kenaikan sejumlah tarif dasar dan situasi ekonomi yang tidak menentu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak hanya pekerja, kebijakan pemotongan gaji untuk tabungan perumahan rakyat juga dikritik sejumlah konten kreator. Konten kreator tersebut mengungkapkan keresahan mereka dengan unggahan video kreatif, mulai dari bernada kritis hingga satir. Keluar yang namanya peraturan, pasti ada yang namanya permintaan. Pertanyaannya, siapa yang minta tapera untuk dijadiin aturan wajib? Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Ya, gue setuju sebenarnya sama sistem tapera ini. Ini kan menerapkan sistem gotong royong khas Indonesia tuh, harus dilestarikan. Ini sebenarnya sama aja kayak arisan. Cuma bedanya yang ikut ini 147 juta pekerja. Ya, banyakin doa aja biar kalian bisa hidup abadi, bisa ngerasain tuh hasilnya besok. Room tour hari ini di rumah idaman gue, rumah tapera yang gue tabung. Bye-bye. Segini doang? Ya udah, apalagi mau lu review. Udah cabut sono ah. Sempit ini. Iya. Udah sono cabut. Ini kekunci ya? Tapera. Berasa investasi bodong ya. Itu kan cuma soal warga udah nggak percaya sama pemerintah. Padahal bagus loh. Misalnya sebulan 125.000, artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta. Lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya. Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Ya, aturan program simpanan tabungan perumahan rakyat atau tapera menuai pro dan kontra di kalangan pekerja. Sebagian pekerja keberatan karena gajinya harus dipotong 3%, namun sebagian setuju untuk tabungan masa depan. Karena sih nggak setuju ya, tapi ini kan peraturan pemerintah baru, jadi kita mau nggak mau, walaupun gaji nggak naik juga tetap harus terima sih. Menurut saya itu harusnya opsional aja ya, kan orang juga sekarang dengan biaya yang makin tinggi, terus ada wacana juga katanya biaya listrik mau naik juga, itu opsional lah. Kalau menurut saya sih, kalau buat pribadi saya setuju ya, karena itu membantu buat kaum muda seperti saya yang punya pengen punya rumah ya. Cuman ya kembali lagi ke masing-masing, mungkin ada yang nggak setuju juga karena mungkin mereka sudah kecukupan punya rumah atau ada warisan dari orang tua gitu. Mungkin 50-50 ya, 50-50 gitu ya. Mungkin di satu sisi bagus gitu, kayak jadi biar konsumerisme pekerja-pekerja sekarang tuh jadi kayak dipaksa buat nabung gitu. Tapi di satu sisi juga mungkin udah ada yang punya rumah dan punya kebutuhan yang lebih mendesak lain gitu. Atau misalkan masih kontrak atau masih ngekos, jadi kan bisa untuk beli yang lain gitu. Potongan gaji karyawan untuk iuran tabungan perumahan rakyat atau tapera menimbulkan kegaduhan dan penolakan. Kebijakan itu dinilai sangat memberatkan karena diberlakukan pada saat ekonomi masyarakat sedang terpuruk, terlebih di saat kenaikan sejumlah pajak dan harga-harga pokok di pasaran. Gelombang kritik dan penolakan terus mengalir atas kebijakan terbaru pemerintah yang akan memotong gaji pekerja untuk simpanan wajib tabungan perumahan rakyat atau tapera. Pengamat kebijakan publik menilai kebijakan potong gaji untuk iuran tapera ini akan membebani tidak hanya pekerja, namun juga pemilik perusahaan. Terlebih pada saat ini sesuai aturan yang berlaku dari pemerintah, gaji pekerja telah dipotong untuk sejumlah iuran. Kemudian bagi karyawan mandiri yang freelance yang berat sekali harus menanggung sendiri tanpa ada keringanan-keringanan. Nah, kalau ini berlanjut tentu kemudian berat bagi kategori
terkait dengan tumpang tindihnya aturan sebelumnya, Mak. Karena kita ada jam sostek ya atau BPJS ketenaga kerjaan. Nah, itu kita juga dapat potongan kan, Pak? Nah, itu kan ada potongannya, apalagi mereka yang ngambil untuk renovasi rumah, untuk apa ya dapat rumah juga KPR, yang sudah punya KPR gimana? Apa? Pihak BP Tapera meyakinkan masyarakat bahwa iuran yang dipotong setiap bulan itu memberikan manfaat luas bagi pekerja. Namun, regulasi penerapan aturan ini masih dibicarakan lebih lanjut sehingga belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Nanti kan harus mulai mekanisme koordinasi ya dengan instansi terkait. Ya mungkin kalau yang terkait dengan segmen pekerja swasta dan sebagainya ya harus ada public hearing yang mendengarkan suara-suara dari pengusaha atau asosiasi pengusaha, dari serikat buruh dan sebagainya. Tentunya kita akan menjadi bagian dari PR ke depan gitu ya dalam rangka untuk. Jadi tidak dalam waktu dekat saya kira ini yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Masih memerlukan perangkat regulasi teknis lebih lanjut. Potongan simpanan tapera tercantum dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Tujuan simpanan tapera disebutkan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang wajib menjadi peserta adalah pekerja dengan usia minimal 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum peserta tapera. Pekerja yang wajib jadi peserta adalah PNS, ASN, TNI Polri, pegawai BUMN, pekerja swasta, dan pekerja mandiri atau freelancer. Besaran simpanan tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji. Untuk peserta pekerja 0,5% akan ditanggung pemberi kerja dan 2,5% sisanya ditanggung oleh pekerja itu sendiri. Pemerintah memberikan waktu untuk pendaftaran pekerja kepada Badan Pengelola Tapera paling lambat tahun 2027. Tim Liputan iNews melaporkan.